Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam, kelas Informatika 4B, NIM 1058411063119. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester mata kuliah Rekayasa Komputasional. Jadi soal yang pertama adalah tentukan akar dari persamaan 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi penyelesaiannya 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x kurang 6 sama dengan 0 dengan tebakan awal atau x0 nya sama dengan 3. Jadi saya memilih angka 3 dan bisa memilih angka dari selain 3. Kemudian fx nya sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat tambah 17x kurang 6 dan f inverse x sama dengan 3 dikali 4 12, kemudian pangkatnya dikurang 1 jadi tersisa 2, jadi 12x kuadrat, kemudian dikurang 2 dikali 15, kemudian pangkat 2 nya dikurang 1 jadi sisa 1, jadi hasilnya 30x, kemudian ditambah 1 kali 17 adalah 17, kemudian pangkat satunya dikurang 1 jadi x nya habis, jadi tersisa 17. Selanjutnya masuk ke iterasi pertama dengan menentukan nilai dari x1 menggunakan tebakan awal atau x0 yaitu 3. Jadi fx0 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3 dikurang 15 kali 3 kuadrat ditambah 17 kali 3 dikurang 6 sama dengan 18. Jadi fx0 nya sama dengan 18, kemudian f inverse x0 sama dengan 12 dikali 3 kuadrat dikurang 30 dikali 3 ditambah 17, hasilnya adalah 35. Jadi selanjutnya mencari nilai dari x1 dengan menggunakan rumus x0 dikurang fx0 dibagi f inverse x0. Jadi x0 nya tadi adalah 3, fx0 nya 18, kemudian dibagi f inverse x0 nya adalah 35, jadi hasilnya 2,486. Lanjut ke iterasi 2 dengan menentukan nilai x2 menggunakan x1 nya yaitu 2,486. Jadi 2,486 disubstitusikan ke dalam x, jadi fx1 sama dengan 4 dikali 2,486 pangkat 3 dikurang 15 dikali 2,486 kuadrat ditambah 17 kali 2,486 dikurang 6, hasilnya adalah 5,014. Selanjutnya f inverse x1 jadi sama dengan 12 dikali 2,486 kuadrat dikurang 30 dikali 2,486 ditambah 17, hasilnya adalah 16,582. Jadi x2 nya sama dengan 2,486 dikurang 5,014 dibagi 16,582. Jadi hasilnya adalah 2,183. Lanjut ke iterasi ketiga dengan menentukan nilai x3 dengan menggunakan nilai dari x2 yaitu 2,183 yang didapatkan dari iterasi sebelumnya. Jadi prosesnya sama dengan iterasi sebelumnya, jadi kita substitusikan nilai x2 ke dalam x. Jadi hasil dari fx2 sama dengan 1,240, f inverse x2 sama dengan 8,695, dan nilai dari x3 adalah 2,040. Jadi lanjut ke iterasi 4 dengan menentukan nilai dari x4 menggunakan nilai x3 yang didapatkan pada iterasi sebelumnya yaitu 2,040. Prosesnya sama, mensubstitusikan nilai x3 ke dalam x. Jadi hasil dari fx3 adalah 0,214, f inverse x3 sama dengan 5,739 dan x4 sama dengan 2,002. Lanjut ke iterasi kelima dengan menentukan nilai x5 dengan x4 sama dengan 2,022. Jadi nilai x4 didapatkan dari iterasi sebelumnya. Jadi sama dengan proses sebelumnya,
disubstitusikan ke dalam X. Jadi hasil dari fx4 sama dengan 0,010. F inverse x4 adalah 5,036 dan x5 nilainya adalah 2. Lanjut ke iterasi 6 dengan menentukan nilai x6 dengan x2-nya, x5-nya adalah 2. Jadi kita masukkan di mana nilai dari fx4 adalah 0. Jadi karena nilainya adalah 0 pada iterasi 6, maka iterasi dihentikan. Jadi artinya salah satu akar persamaan dari persamaan 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 adalah 2. Jadi berikut adalah tabel iterasinya secara lengkap. Jadi lanjut ke soal nomor 2. Selesaikan persamaan kuadrat berikut, yaitu x kuadrat ditambah 8x tambah 15 sama dengan 0 dengan pemfaktoran. Jadi penyelesaiannya x kuadrat tambah 8x tambah 15 sama dengan 0. Jadi nilai pemfaktorannya adalah x tambah 3 difaktorkan menjadi x tambah 3 dan x tambah 5. Jadi ini kita uji x tambah 3 dan x tambah 5-nya kita kalikan. Jadi x dikali x kuadrat, x kali 5, 5x, 3 dikali x, 3x, kemudian 3 kali 5, 15. Jadi karena nilai dari 5x dan 3x sama, maka langsung dijumlahkan, yaitu x kuadrat ditambah 8x tambah 15. Jadi persamaannya sama dengan persamaan sebelumnya. Jadi nilai dari persamaan kuadrat di atas adalah x1-nya adalah min 3 dan x2-nya adalah min 5. Selanjutnya soal nomor 3. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 2? Jika tidak, sebutkan alasannya. Jadi fungsi yang pertama adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2. Jadi fungsi kedua fx yang pertama x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2, di mana x-nya tidak sama dengan 2. Fx kedua adalah 3, di mana x-nya sama dengan 2. Lanjut ke fungsi ketiga, fx yang pertama adalah x tambah 1, di mana x-nya lebih kecil dari 2. Fx kedua x kuadrat dikurang 1, di mana x-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya untuk fungsi yang pertama, fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 dibagi x kurang 2. Jadi kita substitusikan 2 ke dalam x. Jadi 2 kuadrat dikurang 4 per 2 kurang 2. Dimana 4 kurang 4 itu 0. Dan 2 kurang 2 itu juga 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Jadi fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 2 karena menghasilkan 0 per 0. Jadi fungsi ini tidak kontinu di titik x sama dengan 2. Selanjutnya fungsi kedua, yaitu fx x kuadrat dikurang 4 per x kuadrat di mana x-nya tidak sama dengan 2, kemudian fx 3 di mana x-nya sama dengan 2. Jadi langkah yang pertama menentukan apakah fx sama dengan 2 ini ada. Jadi dapat kita lihat di fungsi di mana x yang sama dengan 2 ada di fx kedua, yaitu 3. Jadi fx sama dengan 2 ada di 3. Lanjut ke langkah kedua. Apakah limit x mendekati 2 fx ada? Jadi kita lihat di sini, di mana persamaan yang kita gunakan adalah x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2. Jadi kita faktorkan x kuadrat dikurang 4-nya jadi x kurang 2 dan x tambah 2. Kemudian karena x kurang 2 dengan nilai pembaginya sama, jadi kita coret, jadi tersisa x tambah 2. Jadi 2-nya kita substitusikan ke dalam x, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi nilai dari limit x mendekati 2 itu fx limit x 2 limit x mendekati 2 fx itu ada, nilainya adalah 4. Jadi langkah ketiga, apakah fx sama dengan 2 sama dengan limit x mendekati 2 fx? Jadi dapat dilihat di sini
nilai dari f(x) sama dengan 2 adalah 3, sedangkan limit x mendekati 2f(x) nilainya adalah 4, jadi tidak sama. Jadi fungsi ini tidak kontinu di titik x sama dengan 2. Lanjut ke fungsi ketiga, f(x)-nya yaitu x tambah 1, di mana x-nya lebih kecil dari 2. Kemudian f(x) kedua, x2 x kuadrat dikurang 1, di mana x-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi langkah pertama kita cari apakah f(x) sama dengan 2 itu ada. Jadi dapat dilihat di fungsi x yang sama dengan 2 ada di f(x) kedua, yaitu x kuadrat kurang 1. Jadi x-nya lebih besar sama dengan 2, jadi kita gunakan f(x) tersebut. Jadi x kuadrat dikurang 1. Kemudian kita substitusikan 2 ke dalam x. Jadi 2 kuadrat dikurang 1, di mana 2 kuadrat itu 4, kemudian 4 dikurang 1, hasilnya adalah 3. Jadi nilai dari f(x) sama dengan 2 itu ada. Lanjut ke langkah kedua, limit x mendekati 2f(x). Jadi kita cari limit kirinya, di mana kita untuk limit kiri itu x-nya yang lebih kecil, di mana di fungsi ini x yang lebih kecil itu ada di f(x) pertama. Jadi kita gunakan f(x) yang pertama, yaitu x tambah 1, kemudian substitusikan nilai 2 ke dalam x. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya 3. Lanjut ke limit kanan. Jadi limit kanan ini x yang lebih besar. Jadi di fungsi ini x yang lebih besar ada di f(x) kedua, yaitu x kuadrat dikurang 1. Jadi langsung kita substitusikan nilai 2 ke dalam x. Jadi 2 kuadrat dikurang 1 hasilnya 2 kuadrat itu 4, kemudian dikurang 1 hasilnya adalah 3. Jadi nilai limit kiri dan limit kanan ini sama, yaitu 3, maka limit x mendekati 2f(x) ini adalah nilainya adalah 3. Selanjutnya langkah ketiga, apakah f(x) sama dengan 2 ini sama dengan nilai dari limit x mendekati 2f(x). Jadi dapat dilihat nilai dari f(x) sama dengan 2 itu adalah 3, dan nilai limit x mendekati 2f(x) juga 3, jadi sama ya. Jadi fungsi ini kontinu di titik x sama dengan 2. Lanjut ke soal nomor 4. Tentukan inverse dari matriks-matriks berikut, di mana matriks yang pertama ini berordo 2 kali 2, yaitu min 5, 7, min 2, 3. Matriks kedua berordo 3 kali 3 dengan nilai pada baris pertama yaitu min 3, 2, min 2, baris kedua 1, 0, 1, baris ketiga 1, min 3, dan 0. Jadi penyelesaian untuk matriks yang pertama ordo 2 kali 2 ini rumusnya adalah inverse sama dengan 1/a dikali D dikurang B dikali C. Kemudian nilai dari D dan A ditukar, kemudian B dijadikan negatif, dan begitu pula C dijadikan negatif. Jadi kita substitusikan nilainya. A inverse sama dengan 1/min 5 dikali 3, 15, min 15, kemudian dikurang 7 dikali min 2 hasilnya adalah positif 14. Jadi min 15 dikurang 14 hasilnya adalah min 1. Selanjutnya min jadi 3. 3 ini sebelumnya berada di posisi kanan, sudut kanan bawah. Jadi kita tukar dengan nilai dari A. Jadi 3 sekarang berada di sudut kiri atas. Selanjutnya 7 kita jadikan negatif, kemudian min 2 karena nilai min C ini adalah negatif 2, jadi negatif ketemu negatif itu hasilnya adalah positif. Selanjutnya min 5 ini ditukar, sebelumnya yang berada di sudut kiri atas sekarang bertukar posisi dengan D yang sudah berada di sudut kiri atas. Disama dengan 1/1, kita kalikan, jadi 3 dikali 1 dibagi min 1 hasilnya adalah min 3, kemudian min 7 dikali 1 adalah min 7, min 7 dibagi min 1 hasilnya adalah positif 7, kemudian 2 dikali 1 2, 2 dibagi min 1 hasilnya adalah min 2, kemudian min 5 dikali 1 adalah min 5, min 5 dibagi min 1 hasilnya adalah 5. Jadi nilai inverse dari matriks yang pertama adalah min 3, 7, dan min 2, 5.
Selanjutnya menentukan inverse dari matriks yang ketiga. Jadi matriks yang ketiga ini berordo 3 kali 3. Jadi untuk menentukan inverse-nya berbeda dengan matriks ordo 2 kali 2. Jadi matriks ordo 3 kali 3 ini memiliki beberapa langkah. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan determinannya terlebih dahulu. Jadi determinan matriks sama dengan kita masukkan matriksnya, kemudian menambahkan 2 kolom matriks di belakangnya. Jadi garis yang berwarna kuning ini kita jumlahkan, sedangkan garis yang berwarna biru ini kita kurangkan. Jadi min 3 dikali 0 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 dikali 1 ditambah min 2 dikali 1 dikali min 3. Kemudian dikurang min 2 dikali 0 dikali 1 dikurang min 3 dikali 1 dikali min 3. Kemudian dikurang 2 kali 1 dikali 0. Jadi hasilnya adalah 0 ditambah 2 adalah 2. 2 ditambah 6 8. Kemudian 8 dikurang 0 8. 8 dikurang 1 8 dikurang min 9 8 dikurang 9 adalah min 1. Jadi determinan matriksnya adalah min 1. Kemudian langkah kedua adalah menentukan minor. Jadi minor 1 1. Jadi matriks yang tidak digunakan di sini adalah matriks pada baris pertama, kolom pertama. Jadi minor 1 1 itu 0 1, min 3 dan 0. Jadi matriks yang tersisa. Selanjutnya minor 1 2. Jadi matriks yang tidak digunakan adalah matriks baris pertama dan kolom kedua. Jadi minor 1 2 adalah 1 1 1 0. Selanjutnya minor 1 3. Matriks yang tidak digunakan adalah matriks baris pertama kolom ketiga. Jadi minor 1 3 adalah 1 0 1 min 3. Selanjutnya minor 2 1. Jadi matriks yang tidak digunakan adalah matriks baris kedua kolom pertama. Jadi minor 21 adalah 2 min 2 min 3 0. Selanjutnya minor 22. Jadi matriks yang digunakan adalah matriks kolom kedua baris kedua. Jadi minor 22 adalah min 3 min 2 min 1 dan 0. Selanjutnya minor 23 sama dengan jadi matriks yang tidak digunakan adalah matriks baris kedua kolom ketiga. Jadi minor 23 adalah min 3 2 1 min 3. Selanjutnya M3 minor 31. Jadi matriks yang tidak digunakan adalah matriks baris ketiga kolom pertama. Jadi minor 31 adalah 2 min 2 0 1. Selanjutnya minor 32. Jadi matriks yang tidak digunakan adalah matriks baris ketiga kolom kedua. Jadi minor 32 adalah min 3 min 2 1 1. Lanjut ke minor 33. Jadi matriks yang tidak digunakan adalah matriks baris ketiga kolom ketiga. Jadi minor 33 adalah min 3 2 1 0. Selanjutnya menentukan kofaktor. Jadi kofaktornya berisikan nilai dari minor yang telah didapatkan sebelumnya kemudian dikali. Jadi hasil yang didapatkan adalah, dan di sini juga kofaktor memiliki syarat yaitu menambahkan plus minus di dalam matriksnya. Jadi dapat kita lihat di sini 3 ini didapatkan dari matriks dari baris pertama kolom pertama di mana 0 dikali 0 0, kemudian 1 dikali min 3 adalah min 3, jadi 0 dikurang min 3 hasilnya adalah positif 3. Lanjut ke 1 pada baris pertama kolom kedua. Jadi 1 ini dapat dari 1 dikali 0, kemudian 0, jadi 1 dikali 1 1, jadi 0 dikurang 1 hasilnya min 1. Tetapi karena di sini nilai matriksnya adalah negatif, jadi negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif 1. Jadi begitu pula dengan nilai matriks yang berikutnya. Jadi langkah selanjutnya adalah menentukan matriks adjoinnya. Jadi adjoin ini didapat dari kofaktor yang ditranspos. Jadi
dapat dilihat di sini pada matriks kofaktornya yang didapat adalah pada baris pertama 3 1 min 3. Jadi pada matriks adjoin kita jadikan yang sebelumnya matriks baris menjadi matriks kolom. Jadi 3 1 min 3 ini pada baris pertama di kofaktor matriks kofaktor dijadikan kolom pada matriks adjoin. Jadi adjoinnya adalah pada baris pertama 362, kemudian baris kedua 121, baris ketiga min 7 min 3 min 7 dan min 2. Langkah terakhir adalah menentukan inverse-nya dengan rumus A inverse sama dengan determinan A dikali adjoin matriks, di mana determinan matriksnya tadi adalah min 1, jadi 1 per min 1, kemudian dikali dengan matriks adjoinnya. Jadi hasilnya sama dengan 3 dikali 1, jadi ini dikalikan dulu, 3 dikali 1 dibagi min 1 hasilnya adalah min 3, 6 dikali 1 dibagi min 1 hasilnya min 6, kemudian 2 dikali 1, 2 dikali 1 dibagi min 1 hasilnya adalah min 2, kemudian 1 dikali 1, 1 dibagi min 1 hasilnya adalah min 1. Selanjutnya min 2 dikali 1, min 2 dibagi min 1, 2 dibagi min 1 hasilnya adalah min 2. Selanjutnya 1 dikali 1, 1 dibagi min 1 hasilnya min 1. Kemudian baris ketiga min 3 dikali 1, min 3 dibagi min 1 hasilnya adalah positif 3. Lanjut min 7 ditambah 1, 7 dikali 1, min 7 dikali 1, kemudian dibagi min 1 hasilnya adalah positif 7. Selanjutnya min 2 dikali 1, kemudian dibagi min 1 hasilnya adalah positif 2. Jadi inverse-nya untuk matriks yang kedua adalah pada matriks pertama adalah min 3, baris pertama adalah min 3, min 6, min 2, baris kedua min 1, min 2, min 1, baris ketiga 7 dan 2. Lanjut ke soal nomor 5. Tentukan nilai determinan dari matriks-matriks berikut. Jadi matriks yang pertama berordo 2 kali 2. Jadi nilainya min 5, 2, min 2, 1. Matriks kedua pada nilainya pada baris pertama adalah 3, 2, min 5, baris kedua min 1, 1, 7, baris ketiga 2, 4, 6. Jadi penyelesaiannya untuk matriks yang pertama determinan A sama dengan min 5, 2, min 2, 1, jadi dikali silang. Jadi min 5 dikali 1, kemudian dikurang 2 kali min 2, hasilnya adalah min 1. Jadi determinan pada matriks yang pertama adalah minus 1. Selanjutnya mencari nilai determinan dari matriks yang kedua. Jadi matriks yang kedua ini berordo 3 kali 3. Jadi kita masukkan nilai matriksnya, kemudian menambahkan 2 kolom di belakangnya, di mana garis yang berwarna kuning ini kita jumlahkan, kemudian garis yang berwarna biru ini kita kurang. Jadi 3 dikali 1 dikali 6 ditambah 2 kali 7 dikali 2, kemudian ditambah min 5 dikali min 1 dikali 4, kemudian dikurang min 5 dikali 1 dikali 2 dikurang 3 kali 7 kali 4 dikurang 2 kali min 1 dikali 6. Jadi hasilnya 18 tambah 28 tambah 20 dikurang min 10 dikurang 84 dikurang min 12. Jadi kita jumlahkan nilai yang positif. Jadi nilai yang positif itu nilainya adalah 88, kemudian dikurang 84. Jadi 88 ini dikurang 84, hasilnya adalah 4. Jadi determinan dari matriks yang kedua ini adalah 4. Jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.